Apa sih Bu arti dari kaidah? Kaidah adalah aturan. Hai, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat saja bukan? Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai pengertian dari surat dan jenis-jenis surat. Saya lanjutkan juga dengan sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk kamu yang sudah kelas 12, silakan simak dan tonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum kita masuk ke kaidah kebahasaan yang akan kita bahas hari ini, saya akan memberikan sebuah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Silakan diperhatikan. Nah, dari contoh surat yang telah saya berikan tadi, di sana kita bisa lihat bahwa di sana ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian tersebut dinamakan dengan sistematika dalam penulisan surat, seperti yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, perlu kamu ketahui bahwa dalam sistematika tersebut terdapat kaidah kebahasaan. Apa sih Bu arti dari kaidah? Kaidah adalah aturan. Jadi, kalau kamu ingin membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, kamu harus mengetahui apa saja aturan-aturannya. Oh ya, perlu kamu ketahui bahwa dalam menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, kita harus memiliki keterampilan. Apa saja keterampilannya? Menulis dengan rapi, bersih, mengetahui sistematikanya, dan yang paling penting, mengetahui kaidah kebahasaannya. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 12, silakan simak video berikut sampai habis ya. Ada 5 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja? Nah, perhatikan ya. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang telah diresmikan oleh pemerintah dan tertuang di dalam KBBI. Apa arti KBBI? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan perlu kamu ketahui, biasanya bahasa baku digunakan dalam konteks formal. Apa sih Bu arti konteks formal? Konteks formal itu biasanya digunakan dalam situasi ketika pejabat bertemu dengan pejabat dalam suatu ruangan pertemuan atau dalam suatu meeting ya, atau dalam rapat antara guru dengan kepala sekolah, antara presiden dengan pejabat lainnya. Nah, di sana kita pasti akan menggunakan bahasa baku seperti bapak, ibu ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh sederhana dalam penulisan surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan bahasa yang baku. Adapun contohnya perhatikan di papan tulis. Nah, di sana saya menuliskan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak atau ibu. Nah, di sana ada kata mengucapkan. Di sana juga ada kata bapak atau ibu. Nah, adapun contoh yang tidak bakunya seperti ini ya. Saya menghanturkan terima kasih atas perhatian bapak atau ibu. Ingat ya, menghanturkan itu berasal dari bahasa Jawa, berasal dari bahasa daerah. Nah, itu kata menghanturkan tidak pantas kita gunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Kenapa Bu? Tidak baku. Ingat ya, kata baku adalah kata yang telah diresmikan oleh pemerintah dan tertuang di dalam KBBI. Itu yang pertama ya. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata ganti tunggal, yaitu saya. Nah, di sini kita pastikan ya bahwa yang mengajukan surat lamaran pekerjaan itu adalah pribadi seseorang, satu orang ya, bukan kami ataupun kita, tetapi saya.
Nah, di sini biasanya dalam penulisan surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan kata saya seperti ini kalimatnya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Tanjung Pinang Pos tanggal 22 Juli 2021, saya bermaksud ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan Bapak. Nah, itu contohnya ya. Di sana menggunakan kata saya. Saya itu berarti makna tunggal, kata ganti tunggal, yaitu sang pelamar. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang kita ajak berbicara atau orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Nah, apa saja kata sapaannya? Biasanya di sini kita menggunakan kata sapaan yaitu bapak atau ibu. Adapun contohnya sebagai berikut. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, di sana kan ada kata Bapak, Ibu. Berarti di sana kita menyapa kepada Bapak atau Ibu. Itu kaidah kebahasaan yang ketiga ya. Nah, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang di dalamnya terdapat rincian-rincian. Nah, perlu kamu ketahui biasanya ketika kita ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada suatu perusahaan, kita di sana merincikan identitas kita. Kemudian kita juga merincikan kualifikasi kita yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai syarat kita untuk bisa diterima di perusahaan. Nah, yang kelima yaitu sistematika harus lengkap. Kenapa, Bu? Kalau kamu ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan, berarti kamu akan memberikan informasi-informasi mengenai identitas kamu. Nah, pastikan bahwa identitas yang kamu berikan itu tidak setengah-setengah. Artinya, kamu harus menyampaikan atau memberikan informasi secara lengkap. Supaya apa, Bu? Supaya kamu bisa diterima oleh perusahaan yang akan menerima kamu. Nah, tentunya kamu harus menguasai dalam keterampilan menulis surat dan sistematikanya. Perhatikan ya, antara sistematika dan keterampilan dalam menulis surat yang di dalamnya ada kaidah kebahasaan harus kamu pahami. Nah, kalau kamu sudah memahami kedua hal tersebut, pasti kamu akan mudah dalam masuk ke dalam sebuah perusahaan. Nah, sekian pertemuan kita hari ini mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau kamu suka dengan video pembelajaran ini, silakan like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sebelah kanan ya. Nah, bagi kamu yang ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan. Silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih.